warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Izati dari kelas 43 Manajemen, NIM 1961201147. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Keuangan Syariah, yaitu tentang materi bab 5 dengan judul Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, lembaga keuangan sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan konvensional, dan yang kedua, lembaga keuangan syariah. Secara esensial, lembaga keuangan konvensional berbeda dengan lembaga keuangan syariah. Adapun bedanya, lembaga keuangan konvensional biasanya lebih menggunakan sistem bunga dalam penyelenggaraan sistem keuangannya. Sedangkan lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dari beberapa akad muamalah. Nah, ketika menjalankan bentuk perdagangan, maka transaksi yang dilakukannya hendaknya sesuai dengan yang diakui oleh syariah. Misalnya, akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Seperti adanya objek yang dijadikan akad, pihak-pihak yang berakad, adanya pernyataan akad untuk mengikat transaksi diri dalam transaksi tersebut, dan diupayakan adanya saksi terutama untuk barang-barang yang berharga. Nah, selanjutnya menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswa. Berbeda dengan keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah atau LKS juga memiliki peran sosial. Artinya, di samping menjadi badan usaha di bidang keuangan, LKS ini juga menjadi lembaga sosial, khususnya terkait dengan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Ada beberapa macam atau jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah perbankan syariah. Sebagai sebuah bank dengan misi khusus, bank syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, fungsi didirikannya bank syariah antara lain, yang pertama, mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara islami, terhindar dari praktik maghrib. Yang kedua, dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi. Nah, yang ketiga, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan perdagangan telah sesuai prinsip syariah. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang asuransi syariah atau takaful. Yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah asuransi yang sumber hukumnya akad, jaminan atau risiko, pengolahan dana, investasi kepemilikan, dan sebagainya, berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah. Nah, yang ketiga adalah mengenai pasar modal syariah. Secara singkatnya, pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, di mana perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang ditarbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek pasar modal merupakan bagian dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Nah, selanjutnya mengenai reksadana syariah. Adapun pengertian reksadana syariah
adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, pada prinsipnya reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional. Hanya saja dalam pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, selanjutnya mengenai pegadaian syariah. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang berharga atau yang bergerak. Prosedur unit memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat banyak menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminannya. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama atau kurang lebih 15 menit. Begitupun untuk melunasi pinjaman. Nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti dengan waktu proses yang singkat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Baitul Mal wa Tanwil dan Koperasi Syariah, yang artinya suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat Islam berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dalam konteks sekarang, khususnya di Indonesia, pengertian Baitul Mal menjadi menyempit. Baitul Mal tidak lagi menjalankan tugas luas yang dahulunya dilakukan oleh pemerintah atau negara, sebagaimana masa kekhalifahan Islam. Nah, Baitul Mal yang merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian kata dari Baitul Mal wa al-Tamwil atau BMT. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis atau macam-macam dari lembaga keuangan syariah. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen dalam lembaga keuangan syariah. Adapun ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari yang pertama itu dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Nah, yang kedua, hubungan antara investor atau penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hanya dengan hubungan debitur dengan kreditur. Nah, yang ketiga adalah bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented. Adapun falah oriented itu maksudnya kemakmuran di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Nah, yang keempat, kita dapat ciri-cirinya dapat dilihat dari konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa, guna transaksi komersial dan pinjam meminjam atau kredit guna transaksi sosial. Nah, yang kelima dapat dilihat dari ciri-cirinya itu lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syariat Islam. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas tentang akad-akad muamalah dalam lembaga keuangan syariah. Adapun akad-akad muamalah dalam lembaga syariah, yang pertama itu ada penghimpun dana, di mana penghimpun dana itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-wadi'ah dan yang kedua adalah al-mudarabah.
Nah, al-mudharabah ini seperti rekening investasi umum, rekening investasi khusus, tabungan mudharabah, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tentang pembiayaan atau penyaluran dana. Pembiayaan atau penyaluran dana itu ada beberapa macam juga. Yang pertama, bai murabahah, yang kedua bai al-salam, dan yang ketiga adalah bai istisna. Dan yang ketiga adalah bagi hasil atau mukasamah fi al-rib, di mana ada beberapa macam juga. Yang pertama ada akad musyarakah, yang kedua ada akad mudharabah, dan yang ketiga ada jasa pelayanan. Nah, di jasa pelayanan ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama al-kafalah, yang kedua al-hiwalah, yang ketiga al-wakalah, dan al-rad. Lalu ada al-ju'alah, di mana problematika penerapan akad di lembaga keuangan syariah. Nah, sekian presentasi singkat dari saya mengenai materi prinsip dasar lembaga keuangan syariah, yaitu materi bab 5. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.